Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohsihruddin dengan NIM 240221100111. Saya mahasiswa dari Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang analisis biaya relevan dalam pengambilan keputusan manajerial. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sultan Syah SEAK MM MAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen dan pihak lainnya yang membantu dalam pembuatan video. Lanjut ke materi. Nah, di sini ada latar belakang. Dalam dunia bisnis modern, perusahaan menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan pasar, perubahan teknologi, dan tuntutan efisien. Oleh karena itu, manajer harus mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat. Salah satu informasi yang paling penting itu adalah informasi biaya. Namun, tidak semua biaya yang tercatat dalam laporan keuangan perlu digunakan dalam pengambilan keputusan. Kesalahan dalam menggunakan informasi biaya ini dapat menyebabkan keputusan yang salah dan itu dapat merugikan perusahaan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada biaya relevan. Apa itu biaya relevan? Biaya relevan merupakan salah satu konsep penting dalam akuntansi manajemen yang digunakan untuk membantu manajer dalam proses pengambilan keputusan. Di sini Al-Farid juga mengatakan bahwa biaya yang relevan adalah biaya yang dapat diubah oleh keputusan yang diambil, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan bisnis, penting untuk mempertimbangkan biaya relevan agar keputusan yang diambil dapat menghasilkan keuntungan yang optimal. Jadi, biaya relevan itu hanya mencakup biaya yang berubah akibat keputusan yang akan diambil. Oleh karena itu, fokus utama analisis biaya relevan adalah masa depan, bukan masa lalu. Lanjut, di sini ada karakteristik biaya relevan dalam pengambilan keputusan. Ada 5 kriteria yang harus dipenuhi agar biaya dapat dikategorikan sebagai biaya relevan. Yang pertama yaitu biaya yang berorientasi masa depan atau future cost. Nah, karakteristik utama dari biaya relevan ini adalah bahwa biaya tersebut berkaitan dengan masa yang akan datang. Artinya, biaya yang sudah terjadi di masa lalu atau sunk cost tidak termasuk dalam kategori yang biaya relevan karena tidak dapat diubah oleh keputusan yang akan diambil saat ini. Nah, contoh, biaya pembelian mesin yang sudah terjadi itu tidak relevan dalam keputusan. Apakah mesin tersebut akan terus digunakan atau diganti? Sebaliknya juga, biaya perawatan di masa depan atau biaya pengganti mesin itu merupakan biaya relevan karena akan dipengaruhi oleh keputusan. Nah, karakteristik yang kedua yaitu biaya yang berbeda alternatif atau differential cost, yaitu biaya relevan harus memiliki perbedaan nilai antara satu alternatif keputusan dengan alternatif lainnya. Karena suatu biaya tidak relevan jika memiliki jumlah yang sama pada semua pilihan karena tidak mempengaruhi hasil keputusan. Contohnya yaitu dalam keputusan memproduksi sendiri atau membeli dari pemasok. Hanya biaya yang berbeda antara kedua alternatif tersebut yang perlu dipertimbangkan. Biaya yang tetap sama seperti gaji manajer tetap tidak termasuk biaya yang relevan. Nah, karakteristik yang ketiga yaitu dapat dihindari atau avoidable cost, yaitu biaya relevan umumnya merupakan biaya yang dapat dihindari apabila suatu alternatif tidak dipilih. Dengan kata lain, biaya ini hanya akan terjadi jika keputusan tersebut diambil. Contohnya
Seperti jika perusahaan memutuskan untuk menghentikan suatu produk, biaya operasional yang dapat dihilangkan sebagai akibat dari penghentian tersebut akan dianggap sebagai biaya relevan. Nah, juga sebaliknya, biaya yang tetap harus dibayar meskipun produk-produk tersebut dihentikan. Nah, yang selanjutnya karakteristik biaya relevan yaitu bersifat instrumental atau marginal. Biaya relevan seringkali berupa biaya tambahan atau incremental cost yang timbul akibat memilih suatu alternatif tertentu. Biaya ini menunjukkan perubahan total biaya yang disebabkan oleh keputusan yang dibuat. Contohnya seperti dalam menerima pesanan khusus, biaya tambahan bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk memenuhi pesanan tersebut merupakan biaya relevan. Fokus utamanya manajer adalah membandingkan biaya tambahan ini dengan pendapatan tambahan yang diperoleh. Nah, karakteristik yang terakhir adalah relevan dalam konteks keputusan tertentu. Penting untuk dipahami bahwa biaya tertentu mungkin relevan dalam suatu keadaan, tetapi tidak relevan dalam keadaan lain. Oleh karena itu, relevansi biaya sangat tergantung pada konteks keputusan yang dibuat. Contohnya seperti biaya sewa mungkin relevan dalam keputusan memperluas kapasitas produksi, akan tetapi tidak relevan dalam keputusan jangka pendek yang tidak mempengaruhi penggunaan ruang. Oke, lanjut. Di sini ada menganalisis penerapan biaya relevan dalam keputusan manajerial. Nah, yang pertama yaitu keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Salah satu penerapan biaya relevan yang umum adalah keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Dalam keadaan ini, perusahaan seringkali mendapatkan tawaran pesanan dengan harga di bawah harga nominal. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan pendapatan tambahan dari pesanan tersebut dengan biaya tambahan atau incremental cost yang timbul. Biaya tetap yang tidak berubah tidak termasuk dalam pertimbangan. Apabila pendapatan tambahan lebih besar daripada biaya maka harus pesanan tersebut layak diterima karena memberikan kontribusi positif terhadap laba perusahaan. Sebaliknya juga, apabila pesanan lebih rendah, maka pesanan itu sebaiknya ditolak. Nah, yang kedua yaitu keputusan make or buy, yaitu memproduksi sendiri atau memberi dari pihak lain. Pada pengambilan keputusan yang seperti ini, perusahaan harus membandingkan biaya jika produk itu dibuat dengan membandingkan biaya jika produk itu dibeli. Biaya relevan dalam keputusan ini meliputi biaya produksi yang dapat dihindari jika produk dihentikan, juga harga pembelian dari pemasok. Jika biaya membeli lebih rendah dibandingkan dengan biaya produksi yang relevan, maka perusahaan sebaiknya membeli dari pihak luar. Tetapi jika sebaliknya, maka produksi sendiri tetap harus dipertahankan. Nah, yang terakhir yaitu keputusan menghentikan atau melanjutkan produksi. Manajer sering dihadapkan pada keputusan untuk menghentikan atau melanjutkan produksi. Keputusan menghentikan atau melanjutkan produksi ini diambil apabila produk tersebut tidak lagi memberikan kontribusi positif terhadap laba perusahaan. Dalam hal ini, manajer harus mempertimbangkan kontribusi margin, yaitu selisih antara pendapatan dengan biaya variabel pada saat membuat keputusan untuk menghentikan atau melanjutkan produksi. Jika kontribusi yang diberikan produk lebih besar daripada biaya tetap
yang dapat dihindari, maka secara ekonomis produk tersebut masih layak dipertahankan. Oke, lanjut. Di sini ada prosedur atau praktik akuntansi biaya relevan. Langkah-langkah dalam analisis biaya relevan. Manajer biasanya mengikuti langkah-langkah sistematis seperti berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah dan mengidentifikasi alternatif. Langkah pertama yaitu adalah memahami masalah yang dihadapi secara khusus dan merumuskan alternatif yang tersedia, misalnya produksi sendiri atau membeli dari luar. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi biaya dan pendapatan yang relevan. Nah, pada tahap ini manajer mengumpulkan data biaya dan pendapatan untuk setiap alternatif. Fokus utama adalah membedakan antara biaya relevan cost, dan biaya tidak relevan atau irrelevant cost. Nah, yang ketiga yaitu mengabaikan biaya tidak relevan atau sunk cost. Biasanya kesalahan manajemen sering terjadi pada langkah penting ini. Akuntansi manajemen percaya bahwa sunk cost tidak boleh diabaikan saat membuat keputusan, karena keputusan itu tidak dapat diubah di masa depan. Dengan demikian, biaya overhead pabrik tetap yang dialokasikan seringkali tidak relevan jika jumlah keuntungan relatif antara alternatif akan berubah jika biaya-biaya ini dipertahankan dalam analisis. Nah, yang keempat adalah menyusun analisis kontribusi dan selisih atau differential analysis. Nah, setelah data relevan itu terkumpul, langkah selanjutnya yaitu adalah menyusun laporan diferensial. Analisis ini biasanya disajikan dalam format sederhana yang membandingkan total pendapatan dan total biaya relevan antar alternatif. Oke, baik, sekarang kita masuk ke contoh soal kasus tentang keputusan memproduksi sendiri atau membeli dari luar. Soal di sini yaitu perusahaan PT Maju Jaya memproduksi komponen A, biaya per unitnya seperti berikut. Nah, biaya bahan bakunya 40.000, biaya tenaga kerja langsungnya 30, dan biaya overhead variabelnya 20, dan biaya overhead tetapnya 25.000. Total produksi 10.000 unit per tahun. Perusahaan mendapat tawaran dari supplier untuk membeli komponen A seharga 85.000 per unit. Nah, jika membeli dari luar, biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik dapat dihindari, dan 60% overhead tetap harus dibayar. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Nah, cara penyelesaiannya seperti ini. Apakah perusahaan sebaiknya memproduksi sendiri atau membeli? Nah, yang pertama kita harus identifikasi biaya relevannya terlebih dahulu. Biaya relevan, biaya yang berubah akibat keputusan. Nah, jika make atau produksi sendiri, perhitungannya yaitu bahan bakunya 40 dan tenaga kerja langsungnya 30, overhead variabelnya 20, overhead tetap yang harus dihindari yaitu karena tadi ini produksi sendiri adalah 40% dikali 25 yaitu 10.000. Total biaya relevan produksi sendiri yaitu 40 ditambah 30 ditambah 20 tambah 10 yaitu 100.000 per unit. Nah, jika membeli dari luar, harga belinya 85.000 per unit. Perbandingannya, jika produksi sendiri tadi 100.000 dan membeli dari luar adalah 85.000, maka
karena 85.000 lebih rendah dari 100.000, kan lebih menguntungkan membeli dari luar. Maka manajer mengambil keputusan yaitu membeli dari luar. Penghematannya yaitu 15.000 per unit dikali 10.000 per unit, hemat 150 juta. Baik, jadi kesimpulannya yaitu biaya relevan merupakan konsep penting dalam akuntansi manajemen yang berperan besar dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Tidak semua biaya perlu dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, melainkan hanya biaya yang bersifat relevan, yaitu biaya yang berorientasi pada masa depan, berbeda antara alternatif, serta dapat dihindari. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.